menjaga kemaluan saya dari sesuatu yang haram. Padahal orang yang mensetubuhi binatang itu haram luar biasa, itu dilaknat bahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan ada 4 golongan yang dilaknat oleh Allah. Salah satunya ini ityanul bahaim. Mendatangi binatang itu, menyetubuhi binatang, bersetubuh dengan binatang, menyalurkan syahwatnya kepada binatang. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang melakukan semacam ini, kalau ada orang yang melakukan semacam ini, itu hukumannya beda-beda ya. Ulama berbeda pendapat. Tapi Imam Syafi'i di dalam kitab Zubat itu disebutkan, "Waman ata bahimatan aw dubura zaujatihi aw duna farjin uzira." Orang yang datang atau mensetubuhi binatang, bukan manusia, perempuan yang istri kita, atau waman ata bahimatan aw dubura zaujatihi aw duna farjin uzira. Orang yang menyetubuhi binatang, kemudian seorang suami yang menggauli istrinya lewat dubur, itu hukumannya ditakzir, diberi hukuman oleh pemerintah setempat, ditakzir. Jadi orang yang mendatangi atau menyetubuhi hewan itu dosa besar, itu termasuk kabair. Ini diterangkan dalam kitab Kabair karangan Imam Az-Zahabi. Ada dijelaskan juga tuh tentang ityanul bahaim, dosa bagi orang yang menyetubuhi binatang. Bahkan wal'iyadzubillah min dzalik, di barat itu menjadi sebuah tren itu, menyetubuhi binatang karena udah bosan, saking udah seringnya zina sama orang, dia mau cari sensasi baru, bagaimana dia bersetubuh berzina dengan binatang. Wal'iyadzubillah min dzalik. Yang sejenis aja dilarang, sesama manusia tapi sejenis dilarang oleh Allah, nggak normal begitu. Apalagi ngedatengin binatang, menyetubuhi binatang. Wal'iyadzubillah min dzalik. Ini dosa besar, haram. Tapi orang tersebut padahal dia ahli ibadah. Ibadahnya luar biasa. Dia nggak maksud kayak begini deh. Dia nggak maksud. Dia nggak tahu hukumnya. Maksudnya dia tuh pengen jaga kemaluan dia dari yang haram. Tapi karena ketidakadaan ilmunya orang tersebut, dia terjatuh kepada sesuatu yang haram. Tanpa dia sadari itu. Dia nggak tahu. Dia tahunya boleh aja. Tapi tanpa dia sadari dia sudah terjatuh di dalam dosa yang besar. Wal'iyadzubillah min dzalik. Wa kana la ya'lamu tahrima ityanal bahaim. Orang tersebut, orang Maroko tersebut, karena dia melakukan semacam itu karena nggak tahu hukumnya mendatangi binatang atau hewan. Falamma 'arrafahu bitahrimihi baka bukaan syadidan. Setelah orang Maroko tadi yang ahli ibadah dikasih tahu sama orang tentang haramnya menyetubuhi hewan ini, orang tersebut baka bukaan syadidan, nangis kejer, karena dia nggak tahu tuh. Di selama ini nggak tahunya dia berbuat yang baik, dia menjaga kemaluannya dari yang haram. Tapi selama ini tanpa diketahui dia sudah terjatuh di sesuatu yang haram, bahkan dosa besar tanpa diketahui. Sampai itu orang nangis nyesel luar biasa. Ini contoh bagaimana orang yang melakukan suatu amal tanpa tahu ilmu. Orang yang beramal tanpa tahu ilmu. Wa kana ba'dhum la yamsahu ra'sahu 'inda al-wudu muddata 60 sanah. Bahkan ada contoh lain ini akan bahwa sebagian orang itu dia nggak ngusap kepalanya, dia nggak ngusap rambutnya ketika wudu selama 60 tahun. Dia wudu selama 60 tahun karena saking nggak tahu ilmu tentang wudu, ibadah tanpa didasari dengan ilmu,
60 tahun wudu tapi nggak ngusap kepala, sah nggak wudunya? Nggak sah. Selama 60 tahun, bayangin deh, ya, nggak sah itu. Dia punya wudu, ya, otomatis sholatnya juga nggak sah. Wudu nggak sah, sholat juga nggak sah. Yadhunnu anna dzalika sunnah. Dia menyangka orang tersebut tuh, disangkaan dia nih, musaf rambut, musaf kepala dalam wudu itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Padahal hukumnya wajib. Fakilalah idis salah litilkan mudah. Maka dikatakan, ya, kepada orang tersebut, diperintahkan untuk mengulangi sholat zikir selama 60 tahun. Bayangin tuh, gara-gara ibadah nggak pakai ilmu, wudu nggak ngusap kepala karena ngiranya itu sunnah bukan wajib. Ya, selama 60 tahun dia mesti ngulangin dia punya sholat. Mahada ma'ana. Kemudian faedah yang ke-8, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir diceritakan bahwasanya beliau ketika lamma al-Banadir, ketika datang ke suatu tempat yang namanya bandar, huwa wal Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Habib Abdullah bin Yahya datang ke suatu tempat, ya, tempatnya namanya bandar. Itu beliau bilang, qala abtalna 300 aqdin wajadnaha fasidah wa sahahnaha. Ketika beliau datang ke tempat tersebut, beliau bilang apa? Kita membatalkan, ya, mengasih hukum, ya, memberikan hukum batal kepada 300 akad untuk 300 akad jual beli, ya, yang kami temukan. Nggak tahunya itu akad jual beli yang fasidah, ya, akad jual beli yang tidak betul, ya, dalam syariat, ya. Kita batalkan itu, kita kasih tahu itu, dan wasahahnaha, dan kita betulkan 300 daripada akad jual beli itu, yang mana penduduk tersebut, ya, tidak mengerjakannya dengan betul, ya, tidak mengetahui ilmu tentang muamalah. Jadi beliau berdua datang ke situ dan menemukan 300 akad jual beli itu tidak betul, ya, tidak sesuai syariat dan dibenarkan oleh beliau yang disebut wala alja'hum illa bil jahl. Dan kata beliau, dan tidaklah mereka ini, penduduk bandar ini, terjerumus kepada 300 akad tidak benar, akad jual beli yang tidak benar, melainkan daripada atas kebodohan mereka sendiri. Jadi yang membuat 300 akad jual beli itu tidak benar, fasid, ya, sesuai syariat, itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebabnya karena kebodohan dan ilmu agama, khususnya dalam ilmu fikih muamalah. Kemudian faedah yang ke-9, ya, ini cerita juga tentang bagaimana seseorang yang mengerjakan suatu amalan atau mengerjakan suatu ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Ini kocak nih ceritanya. Dakhala rajul, ya, wa yadhunnu ahluha annahu minal ulama fa amaruhu an yughassil al-mayyit. Jadi ada seseorang yang mana orang tersebut masuk ke suatu daerah, suatu kampung. Pas orang tersebut masuk ke dalam kampung tersebut, ini penduduk kampung tersebut ngiranya orang yang datang nih ulama nih. Orang yang datang ke tempat kita nih orang yang masuk tadi ini ulama nih. Penduduk Korea tersebut, penduduk kampung tersebut nyangkanya nih orang yang datang adalah ulama. Wa kana la ya'rifu kaifal ghuslil mayyit. Jadi orang itu datang ke suatu kampung, kebetulan di kampung tersebut ada yang meninggal, ya, ada yang meninggal. Nah, karena orang kampung nggak ada yang ngerti caranya mandiin mayit, dan orang kampung nyangkanya nih orang yang datang adalah ulama, ya. Maka orang kampung tersebut minta sama orang yang tadi yang disangka ulama untuk memandikan si mayit
Dan orang yang datang tadi nih, si yang disangka ulama sama orang kampung itu, dia nggak ngerti caranya mandiin mayit. Dia bukan ulama, tapi nyangkanya orang kampung ini ulama. Habis itu disuruh sama orang kampung tersebut memandikan mayit. Falamma ghassalahu saqatal mayyit wa dakhala majral ma wan nas yantadhiruna fil kharij. Ketika orang tersebut yang disangka ulama ini dia mandikan si mayit. Pas lagi mandiin mayit, padahal dia nggak ngerti nih. Mungkin karena saking malu kali udah disangka ulama sama orang kampung tersebut, makanya dijabarin nama dia mandiin mayit. Udah dimandiin, padahal dia nggak ngerti cara mandiin mayit. Ketika dimandiin, pas lagi dimandiin, mungkin mandiinnya pinggir kali nih orang. Pas lagi dimandiin, itu mayit nggak tahu jatuh ke kali. Si mayitnya jatuh ke kali. Wanas yang tadiruna fil kharij, dan orang-orang kampungnya udah nungguin di luar nih. Orang kampung tersebut lagi nungguin seorang yang lagi mandi mayit tadi nih. Walamma fatahul bab qala lahum khaifan. Ketika orang nungguin si orang yang mandiin tadi nih ngebuka itu tirainya. Ngebuka tirainya, padahal mayitnya udah jatuh, udah ngalir kemana tahu, hilang udah. Pas lagi buka atau orang lagi buka tirainya, orang tersebut bilang ke masyarakat tersebut, ke orang-orang kampung yang ada di situ, mayyitukum hadza waliyun min awliya akhadahul malaika ila sama. Ini orang kagak ngerti tentang mandiin mayit. Habis itu tuh mayit jatuh, ngilang, hanyut. Saking dia nutupin kebodohannya, dia nggak mau malu karena disangka ulama, sama orang kampung tersebut nyangkanya udah ulama nih orang. Karena dari saking mau nutupin malunya, dia bilang apa nih? Ini mayitnya udah ngalir kemana tahu? Dia bilang kepada orang desa tersebut, mayit ente nih wali Allah katanya. Mayit ente nih wali Allah, akhadahul malaika. Ini wali Allah, mayit ente nih udah diambil sama malaikat, udah hilang nggak tahu kemana. Padahal tuh mayit hanyut, jatuh karena si orang ini orang yang disangka orang alim, disuruh mandiin, padahal kagak tahu cara mandiin. Mungkin diceburin kali mandiin itu, biar gak ketahuan, dia kagak tahu, biar gak ketahuan dia orang yang bodoh bukan ulama. Saking segitunya nutupin kebodohannya, gengsinya itu, karena udah dianggap ulama, maka mayit itu ngalir, nganyut, nggak tahu kemana. Alasannya dia, ini mayit ente ini wali Allah nih, udah diambil sama malaikat. Padahal nutupin punya kebodohannya dia, dan dia tidak tahu ilmunya bagaimana cara memandikan mayit. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang Fakir sampaikan bisa bermanfaat buat tidak fakir dan kepada sekalian. Amin ya rabbal alamin ya